Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen. Purbaya menyebut kebijakan terbaru pajak kendaraan listrik hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Berapa jam udah 4 orang. Pertanyaannya sejenis, kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuman bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Konflik kekerasan di tanah Papua terus meningkat signifikan. Puluhan kasus terjadi dengan ratusan korban jiwa dari berbagai elemen masyarakat. Anggota DPD RI setanah Papua pun mendesak langkah nyata dan menyeluruh untuk menghentikan siklus kekerasan tersebut. Konflik kekerasan yang terjadi di tanah Papua meningkat secara signifikan. Sejumlah kekerasan yang terjadi pun telah memakan banyak korban jiwa. Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang mengalami dampak paling parah. Anggota DPD RI setanah Papua pun menolak peristiwa ini dianggap sebagai hal biasa. Mereka mendesak langkah nyata dan menyeluruh untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Sebelum 14 April penembakan 2 TNI di Kristalin, itu saya di sana. Saya sama Lis waktu itu, ini kami dari sana. Itu sudah masuk ke provinsi. Itu kan di pinggir provinsi aja, Nabire. Memang itu yang tadi saya sampaikan bahwa masalah ini kan mungkin dari kalian belum lahir sampai sekarang. Dari sejak 61 kan, 61, 63, 69, 65. Jadi ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang akumulasinya dari waktu ke waktu tergantung dinamika dan geopolitik. Sebelumnya terdapat 2 peristiwa kekerasan berbeda yang terjadi pada 14 April 2026. Yang pertama, peristiwa baku tembak di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang menewaskan 15 warga sipil. Sementara kekerasan kedua terjadi di wilayah Mimika, di mana seorang anak mengalami luka tembak. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut jumlah korban tewas terkait insiden baku tembak di distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka termasuk anak-anak. Pigai pun menegaskan peristiwa yang terjadi pada 14 April 2026 tersebut harus segera diungkap secara terang benderang. 15 orang meninggal dunia akibat serangan di Kembru. 15 orang meninggal dunia serangan di Kembru tersebut. Kemudian 7 orang luka-luka dan mereka yang menjadi korban ini sedang dalam pendalaman, pencarian data, fakta, informasi dan bisa mengalami perkembangan lebih. 2 terduga pelaku pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Ketua Golkar Maluku Tenggara Nuskei menjalani gelar perkara. Sebelumnya pemirsa, mereka ditangkap di Maluku Tenggara kemudian diterbangkan ke kota Ambon. Humas Polda Maluku menegaskan bahwa 2 orang terduga pelaku penganiayaan hingga menghilangkan nyawa terhadap Ketua Golkar Agrapinus Rumatora alias Nuskei sudah diamankan di Polda Maluku. Sore kemarin mereka menjalani gelar perkara atas kejadian penikaman terhadap Nuskei. Dilatari motif dendam, salah satu terduga pelaku disebut sebagai ponakan langsung John Kay. Adapun motif dari kejadian tersebut adalah balas dendam oleh kedua pelaku. Adapun ancaman hukuman terhadap kedua terduga pelaku adalah hukuman mati seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.
Ketua Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nuskey ditikam di Bandara Langgur. Nuskey saat itu masih menjabat Ketua Golkar Maluku Tenggara. Kedatangannya ke Maluku Tenggara untuk mempersiapkan musda Partai Golkar dan akan bersaing dengan salah satu anak John Key, Mossad Kennedy, yang ikut mencalonkan diri. Dari Maluku, Hari Raja Baikol, iNews melaporkan. Miliar rupiah. Total ditangkap 330 orang tersangka. Wakil Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkap dalam kasus ini tercatat sejak 7 hingga 20 April lalu ada 223 laporan polisi dengan total tersangka diamankan sebanyak 330 orang. Adapun pada periode 2025 hingga saat ini, Bareskrim Polri menindak 65 stasiun pengisian bahan bakar umum yang melanggar aturan penyaluran BBM dan LPG subsidi. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti 403.000 liter solar, 58.656 liter BBM jenis Pertalite, 13.346 tabung gas LPG, serta 161 kendaraan roda 4 dan roda 2. Akibatnya negara rugi sebesar 243 miliar 669 juta rupiah selama 13 hari periode pengungkapan berlangsung. Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang 243 miliar 669 juta 600.800 selama 13 hari. Ya. Selanjutnya dari periode tahun 2025 sampai dengan 2026 kemarin, terdapat 65 SPBU yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Dengan rincian 46 dinyatakan P21 dan 19 dalam proses. Modus operandi yang dilakukan bervariasi mulai dari penggunaan tangki yang tidak sesuai standar hingga keterlibatan oknum petugas SPBU nakal. Bareskrim Polri akan melimpahkan kasus ini ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika menemukan keterlibatan aparatur sipil negara. Dari Jakarta, Dias Riawan, Yudi Richard Surya, iNews melaporkan.